Bagaimana jika keindahan sebuah pendakian bukan tentang menggapai puncaknya? Di tengah banyaknya gunung yang selalu ramai didatangi oleh para pendaki, gunung ini justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Kesunyian, ketenangan, dan keindahan alamnya menjadi alasan mengapa tempat ini layak untuk dikunjungi. Ya, ini dia Puncak Seroja. Hai, aku Chandra, ini ceritaku. Oke, selamat pagi. Sekarang masih jam 6.50 menit. Hari ini aku udah ada di Wonosobo. Rencananya hari ini aku bakalan tektok Puncak Seroja sama Dewi. Dan suhunya sekarang di 18 derajat, lumayan dingin. Aduh, tadi pas di jalan benar-benar kedinginan. Sekarang kita masih istirahat dulu di Indomaret, kamu makan sate dulu. Tadi pas di jalan kita sempetin dulu buat beli ini sate. Ini kita istirahat dulu sambil nunggu agak panas biar gak terlalu dingin pas di jalan. Oke, kita udah beres makan. Sekarang udah jam 7:15. Kita mau lanjutkan perjalanan anjay. Kita masih 1 jam lagi buat sampai base campnya. Oke. Puncak Seroja berada di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Kecamatan Penjajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Puncak Seroja merupakan salah satu destinasi pendakian yang mulai dikenal di Wonosobo. Berbeda dengan gunung-gunung populer yang selalu dikunjungi pendaki, daya tarik utama dari Puncak Seroja justru terletak pada suasana alamnya yang tenang, jalur yang relatif sepi, dan panorama alam yang masih terasa alami. Oke, akhirnya kita udah sampai di base camp pendakian Puncak Seroja via Desa Dieng. Oke, sekarang pas jam berapa nih? Jam 8 pas. Kita udah sampai. Aduh, lokasinya enak banget, strategis, ada di pinggir jalan menuju ke arah Dieng. Oke, kita udah siap-siap. Habis ini mau registrasi, lanjut buat trekking. Hari ini sepi ya Mas ya? Ya ada sepi Mas. Baru 4 orang ada. Oh, udah ada 4 orang hari Ya, ini. sudah naik. Oh, TikTok atau kayak mereka? TikTok. TikTok. Barusan apa dari tadi? Sudah dari tadi sebelum subuh. 4625. Masih dari sini sampai puncak berapa jam ya Mas? Paling 1,5. 1,5 jam. Oke, kalau mau istirahat bisa di sini, udah disediakan tempatnya. Oke, kita cek dulu bagian dalamnya. Oke, di sini ada 2 tempat. Di sebelah sini lumayan luas. Menuju, sama sebelah sini juga ada. Cara begitu. Bisa buat istirahat dulu di sini. Tuh. Dan ada toilet juga di sebelah sini. Gitu. Udah registrasi. Tadi biaya untuk registrasinya itu 2 orang 70.000. Itu udah dapat untuk macam-macam sih. Registrasi, terus udah parkir, terus ada fasilitas lain-lain, sholat dan lain-lain. Nyebrang gitu. Iya. Sebelah kiri ya. Oke. Mau cari jajan, kita mau cari jajan. Iya sih ya. Iya. Oke, sekarang udah jam 8.30 pas. Kita mau mulai trekking. Oke. Kira-kira nanti sepanjang jalan kita bakal nemu apa ya kira-kira? Katanya sepanjang jalan sudah ada petunjuk arahnya, jadi kita hanya tinggal ngikutin petunjuk arah. Kalian kita review sedikit jalurnya seperti apa. Oke, awal pendakian kita bakal melewatin jalan yang kanan kirinya perkebunan warga. Di sini udah ada petunjuk jalan kayak gini. Oke, kita hanya tinggal ngikutin petunjuk jalannya. Ini kita trekking udah agak siang, jam 8:30. Masih udah kerasa udah mulai kerasa panasnya. Tadi pas berangkat di jalan aja kedinginan. Suhunya berapa tadi? 17 derajatan. Sekarang udah di 20 derajatan. Ini tanjakan pertama kita. Masih belum jauh dari base campnya. Dan kanan kiri tiap jalannya banyak banget
pohon-pohon kentang, tanaman kentang. Kita jalannya benar-benar mau santai aja. Dan kira-kira dengan tempo jalan kita ini, kita bakal sampai puncaknya jam berapa? Nggak tahu ding mau sampai puncak apa enggak. Yang penting kita naik dulu. Barusan ada yang naik motor. Ternyata ada jalan setapak bisa naik motor. Nih jalan setapaknya. Jadi base campnya di bawah situ. Kita melipir, muter sini bentar. Terus sebelah sini ketemu jalan setapak, motor bisa naik sampai atas. Sekarang lewat jalan setapak. Lewat jalan setapak. Mundur cahayanya dari sana. Ini backlight muka saya hilang. Tadi kata bapak-bapak penjaga base campnya hari ini sudah ada 4 orang yang naik. Tapi berangkatnya mereka tadi habis subuh katanya. Jam 9, udah 13 menit kita berjalan. Baru sampai sini tuh base campnya masih kelihatan. Terus. Mantap. Terusan. Terus kami. Yuk coba ditiup. Wih, keren. Makasih. Kalau lewat sini pastikan selalu lihat ada pohon kayak gini dan selalu diikutin. Oke. Ya, lanjut jalan lagi. Tuh, jalan besar. Jalan besar menuju Dieng. Jadi lagi sini. Set. Biasanya panen tembakau bulan apa ya Mas? Mulai bulan Juli, Agustus, September. Oh, rata-rata nek daerah sini tembakau ya Mas ya? Tembakau nggih, kalau musim-musim seperti ini tembakau kalau panas. Berarti nek Kalau tembakau? hujan, kentang, kubis, wortel. Oh, gitu. Kalau musim hujan. Oh, berarti ada musimnya sendiri Mas ya? Ya, tapi kalau musim kemarau seperti ini kan tanamannya tembakau nggak bisa nyiram. Heeh. Karena kalau ditanami seperti kentang, ada kubis, ada wortel kan nggak bisa nyiram pakai air. Akhirnya ditanami tembakau. Oh, berarti kalau tembakau nggak perlu banyak air gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu banyak air. Kudanya seperti ini. Lebih panas, lebih bagus ya? Panas yang ini sekitar mana harganya sekitar 150, 250, yang atas ini mencapai 700, ada yang 800. Oke, Yang lumayan. 500 ya ada. Hitungannya per berapa itu? Per kilo atau gimana? Enggak, hitungannya per petak. Oh, per petak. Ya, 5 petak itu dihargai ada 500, 700, ada yang Oh, tingkat-tingkatan lah. iya. Yang bagus, yang sedang. Tergantung kualitasnya juga gitu ya. Nah, kualitasnya. Kata Masnya, kalau musim kemarau ini cocoknya buat ditanemin tembakau. Soalnya kan tembakau nggak terlalu membutuhkan banyak air buat hidup gitu. Jadi lebih banyak ditanam tembakau gitu. Kalau musim penghujan rata-rata ditanemin kentang, sayur-sayuran, dan ya macam-macam lah gitu. Oke, kita udah 40 menit berjalan. Masih sampai sini. Masih jauh. Kita mau makan dulu sambil berteduh. Enak loh. Apanya? Rotinya. Baca aja. Nah, ayam. Kira-kira apa namanya tempatnya? Ikut apa itu? Ini. Tung 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 tung. Oke, kita lanjut jalan lagi. Oke, ada tulisan puncak. Kita arahnya sana. Wah, itu base camp masih bawah situ. Masih terlalu pelan kita berjalan. Kita memasuki gua. Gua Tapi tidak ada bolongan nih. bolong dewe. Bolong dewek. Di pore.
Yuk, jalan. Wih, landai sekali bukan? Tahu gitu naik motor sampai atas sini. Naik motor mau nggak sampai sini? Ya. Hah? Naik motor mau nggak sampai sini? Ya jelas. Wah, kalau jalannya dari tadi kayak gini enak banget, landai, terus nggak panas, wah, surga. Itu apa aja? Gunung apa coba? Sindoro. Kok bener? Di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro. Kita masih jalan bentar. Ya nggak bentar ding, kita udah lumayan lama, udah hampir 1 jam jalan. Dan lihat view-nya di belakang. Wah, Gunung Sindoro. Bagus sekali. Widih, jalan enak sekali. Widih, view-nya. Wah, Sindoro kembang. Tanda-tandanya nanti sampai puncak kita cuma dapat kabut. Soalnya belakang udah kelihatan awan. Awannya udah keluar. Sepertinya nanti kita bakal dapat kabut. No problem. Lihat gunung. Wow, Sindoro. Mantap betul. Ini udah mulai ketutup semua. Di sana juga udah mulai berkabut, mulai tutupan awan. Atas juga udah ada awannya. Tuh, belakang udah ada awan putihnya. Semoga dapat cerah, tapi kalau nggak dapat cerah ya nggak apa-apa, tidak masalah. Langsung jalan. Estetik. Boleh kanan. Nah, untuk rutenya sendiri kayak gini, masih setapak batu sih dari tadi. Tadi sempat jalan tanah cuma sebentar, habis itu jalan batu kayak gini lagi. Soalnya ini juga katanya suka dipakai buat jalan motor gitu. Oke, akhirnya kita udah lewatin jalan tanah lagi. Jadi sempat lewatin jalan setapak, jalan bebatuan yang disusun itu. Sekarang lewatin jalan tanah kayak gini, mantap. Dan ini bisa dibilang banyak landainya, nggak terlalu banyak nanjaknya. Dan cocok banget buat orang yang masih mau belajar mendaki gitu. Cocok buat tempat ini, rekomen lah. Untuk sampai saat ini ya, nggak tahu nanti pas sampai puncaknya gimana. Bener estetik, nggak ada angin. Ya wis ah. Selalu ikutin arah petunjuk arahnya, arah puncak sana, baru kita ke sana. Kita dari base camp masih sampai daerah sini, belum sampai pintu rimba. Masih jauh. Padahal tadi katane siapa? Katane penjaga base camp dari base camp sampai puncak paling nggak 1,5 jam. Kita udah 1 jam. Sudah 1 jam 14 menit. Masih sampai sini. Masih sampai sini, belum sampai pintu rimbanya. Terus ya? Nggih. Nggih. Atas apa? Nggih. Pundur pundi, Mas? Purworejo kula, Pak. Purworejo? Nggih. Niku moto menduk biasanya telingas ban niki. Nih biasa nih serah nih Pak nggih. Nggih. Gunung Sindoro terus yang kene biasanya resik, Pak. Nggih. Pasti nih. Ini juga katanya itu. Masih muda. Nah, arah puncak itu ke sana. Ke arah sana. Nah, ke arah sana. Nah, itu ini ada bangunan. Ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Ini Puncak Seroja. Arah sana. Gimana bos? Yuk, gas banyak.
mulai berdebu. Panas sekali. Nih jalannya udah mulai berdebu. Tuh batunya berdebu. Oke, sebentar lagi kita sampai di pintu rimba. Oke, setelah 1,5 jam, pas 1,5 jam kita berjalan dari base camp, akhirnya kita sampai di pintu rimba. Masih sampai pintu rimba. 1,5 jam. Tidak apa-apa. Oke, mantap sekali. Mana gunung? Ini dari sini toh. Tahu-tahu di Bombas itu gimana juga? Iya. Oke, setelah dari pintu rimba kita jalan sebentar, lewat ada lorong di dalam situ. Wah, namanya apa ini? Marga Prigo. Kita memasuki gua. Ada lorong-lorong seperti ini. Langsung silir. Lah. Sampai Pos Cemara. Secepat ini kita jalan bentar banget udah sampai di Pos Cemara. Ini masih jalan paling 2 menit nggak nyampe dari tadi pintu rimba. Kita udah sampai Pos Cemara. Ini dia Pos Cemara. Ini yang katanya orang tempatnya sunyi, bener-bener sunyi. Sepi, nggak ada orang. Cuma kita berdua di sini. Di puncak Seroja itu terkenal dengan ya katanya masih sepi, bener, dan masih sepi saat itu. Kita datang ke sini juga masih sepi. Dan katanya cocok buat yang suka kesunyian gitu. Bener. Bisa dinikmati sekali. Ini buat nyantai enak banget, apalagi kalau lebih punya waktu luang bisa nyobain camping di sini. Tuh. Mana ambil coba. Oh iya, gede banget ini. Gede-gede banget. Itu tuh yang udah matang. Mana? Ada yang jatuh? Nggak ada di sini. Gede banget tapi. Nah, ambil. Ada nggak di sini? Cimbruan. Coba. Cherry. Cherry. Cimpluan. Do you kenal cimpluan? Kok beda ya? Boleh. Cuma beda ukuran ini di. Ih, bagus. Cuma kan coba. Lah, nanti nek resiko kan kamu sih. Yo enggak enak ini kok. Cimpluan, ada yang tahu cimpluan? Cimpluan. Baunya ah. Coba. Enak. Cimpluan, mirip cimpluan. Ya emang cimpluan ini manis, coba. Jilat dikit. Dikit aja jilat. Dikit aja. Ada, enak dah, seger dah. Kecut tapi. Ada cimpluan. Tadi lihat kok ada cimpluan di sini. Nih, waduh. Aduh, tak. Banyak loh. Nah. Tuh. Kayak gini. Lepasnya. Kayak gini. Mirip kayak cimpluan biasa, tapi ukurannya lebih besar, terus ada bulu-bulunya. Jadi sempat searching katanya ini kayak akan vitamin C. Rasanya enak banget tadi. Mirip kayak cimpluan tapi dia lebih asam dikit. Dan ukurannya lumayan besar. Wah, besar sekali. Dan ini daunnya kayak gini. Agak berbulu. Oke, yuk kita lanjut jalan lagi. Untuk triknya sendiri dari dari pintu rimba sampai sini, dari Pos Cemara tadi sampai sini bisa dibilang enak banget, tanjakannya masih minim, terus banyak pandainya. Dan nggak panas, soalnya udah banyak banget pohon kanan kiri, jadi
sinar matahari nggak langsung kena. Suka banget aku kalau lewat jalan kayak gini, banyak landainya, terus banyak pohon-pohonnya, dan nggak panas. Surga. Sekarang kita lewat kebun carica. Ada sepeda bus. Nanti kamu pulangin pakai itu aja ya? Sepeda Ada. sangat membantu. Ada sepeda. Ini sepedanya siapa ya? Lucu sekali. Wih, jam 10.30. Udah 2 jam perjalanan. Akhirnya kita sampai di pos air. 2 jam perjalanan. Dan uniknya ada sepeda di sini. Ada sepeda. Dan di pos air sini kita bisa ambil air juga. Sudah disediakan, ada kerannya. Jadi kalau kita mau butuh air, apa nggak bawa spot dan air banyak, atau kita bisa ngambil air di sini. Gitu. Di sini keterangannya Puncak Seroja masih 900 meter lagi. Oke, apakah benar 900 meter kita udah sampai sampai puncak? Oke, gak berhenti lama. Lanjut. Nah, di depan situ pos air, jalan benar. Udah sampai di pos apa ini? Pos Jampeti. Nyobain ke sana dulu. Ada Stana Perih sebelah sana. Wih, bagus. Gak jauh dari pos air. Kita udah sampai di tempat yang sebagus ini. Waduh, cantik banget. Bagus banget. Tolong. Ini tempatnya lumayan luas kayak nih. Bisa buat tempat camping juga di sini. Puncak nanti arahnya ke sana itu. Berarti paling enggak nanti puncaknya ada di atas itu. Spending the night in Dixon. Odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Ini ada spot buat foto bagus banget di sini. Oh, di tempat foto bagus. Di sini juga buat camping juga enak banget, luas tempatnya. Tadi 4 orang yang tadi naik udah pada turun semua. Pinggirnya ada spot enak banget nih, bisa buat terbang. Just banget. Ya, tadi kita trekking berarti kurang lebih 2 jam. 2 jam buat sampai ke pos Jampeti ini. Tempatnya enak banget di sini. Mungkin yang belum tahu sih puncaknya seperti apa, tapi kayaknya biasa aja sih, mending di sini aja. Toh kalau sampai puncak juga udah kabut. Jadi aku melusin buat sampai sini aja, istirahat di sini. Gua kaget. Oke, kita bikin mie dulu buat makan siang. Sekarang udah jam 11:30 gitu. Karena nggak bawa piring, akhirnya pakai bungkusnya. Masih bikin satu lagi, itu yang rebus mie goreng. Enak buat, aduh ya Allah. Oke, sekarang udah jam 12:35. Kita habis ini mau lanjut beres-beres terus cus pulang. Jangan lupa sampah tetap dibawa pulang ya. Simpan nanti dibuang di tempat sampah biar tidak kotor tempat sebagus ini. Oke, sudah jam 12:43. Bentar lagi jam 1. Kita OTW buat turun saja. Next time mungkin kalau mau nyobain sampai ke puncak. Padahal nggak terlalu jauh lagi. Sekitar 800 meteran tadi tulisannya. Untuk jalurnya sendiri tadi dari base camp sampai pos Jampeti ini bisa dibilang enak banget, terutama buat yang mau belajar mendaki ini cukup rekomen. Jalannya santai, tidak terlalu nanjak, banyak landainya, cocok banget. Dan yang dikata orang jalurnya sunyi, bener, ini sunyi banget, sepi banget di sini. Puncak Seroja mungkin bukan pendakian yang paling sulit, namun jalur yang ramah, suasana yang tenang, dan pemandangan yang indah membuat setiap langkah terasa begitu berarti.
dan mungkin tempat ini cocok untuk kalian kunjungi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau kalian memiliki kritik maupun saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, nantikan video selanjutnya. Bye-bye.